Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu jumpai dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas tentang dinamika penduduk di Indonesia. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah dinamika kependudukan. Jadi materi yang dalam dinamika pendudukan, materi yang akan kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan, kemudian jumlah penduduk dan persebarannya, kemudian komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, yang terakhir itu adalah keragaman etnik dan budaya Indonesia. Dinamika penduduk. Pada pokok bahasan ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Jadi tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, faktor apa saja? Nah, di sini Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Nah, jawabannya adalah dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, berdasarkan catatan World Population Death Sheet atau WPDS tahun 2015, bahwa Indonesia itu adalah menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia. Nah, kita merupakan negara yang padat penduduk ya. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Jadi yang pertama itu adalah faktor kelahiran atau natalitas yang nanti menyebabkan penambahan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kematian atau mortalitas yang nantinya menyebabkan mengurangi jumlah penduduk. Dan yang terakhir itu adalah perpindahan penduduk atau migrasi ya, bisa dari satu daerah ke daerah lain, bisa juga dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah kelahiran. Kelahiran atau natalitas. Jadi kelahiran itu terjadi ya. Itu ada dua jenis kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran umum atau general fertility rate ya, dimana angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan, yaitu pada kelompok usia 15 sampai dengan 49 tahun. Nah, untuk mencari angka kelahiran umum ya, itu bisa menggunakan rumus GFR atau angka kelahiran umum sama dengan jumlah bayi dibagi jumlah penduduk wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun ya, dikalikan dengan konstanta atau ketetapan 1.000 wanita pada usia reproduksi. Nah, ini Ibu berikan contoh cara penyelesaian ya dengan menggunakan rumus GFR ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Diketahui jumlah bayi itu adalah 12.500 jiwa. Kemudian jumlah penduduk wanita pada usia 15 sampai dengan 45 tahun itu adalah 500.000 dan konstanta adalah 1.000, sehingga yang ditanyakan itu berapakah angka kelahiran umumnya. Nah, rumus yang bisa kalian pergunakan GFR itu sama dengan jumlah bayi dibagi dengan jumlah penduduk wanita berusia 15 sampai dengan 49 tahun dikalikan dengan konstanta. Nah, hasilnya adalah 12.000 dikali 12.500 bagi dengan 500.000 dikali 1.000, hasilnya adalah 25. Nah, kemudian yang kedua itu adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR ya. Adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dari suatu periode. Nah, rumusnya adalah CBR sama dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dan dibagi dengan penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta. Nah, ini Ibu berikan contoh. Contohnya penyelesaiannya hampir sama ya dengan kelahiran umum ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri. Selanjutnya itu adalah
faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya kelahiran. Yang pertama itulah faktor yang mendorong kelahiran, adanya pernikahan di usia muda. Karena semakin muda seseorang menikah, semakin lama periode suburnya dan akan berpengaruh terhadap fekunditasnya. Kemudian yang kedua, adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini di masyarakat mungkin anak-anak sudah sering mendengar bahwa adanya anggapan punya anak banyak berarti rezekinya banyak. Nah, kemudian yang ketiga, adanya anggapan bahwa anak laki-laki adalah penerus garis keturunan sebuah keluarga. Nah, tetapi tidak selalu ya. Bisa saja tergantung dari daerahnya yang menganut garis keturunan patrilineal atau garis keturunan matrilineal. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mendorong faktor yang menghambat terjadinya kelahiran. Yang pertama itu adalah adanya program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah, punya anak cukup 2 saja. Kemudian adanya undang-undang perkawinan yang mengatur masalah batas usia minimal menikah di Indonesia. Jadi minimal itu usianya 17 tahun. Adanya pembatasan tujuan anak ya bagi pegawai negeri sipil atau karyawan. Jadi tunjangan yang diberikan kepada anak pegawai negeri sipil itu dibatasi ya. Kemudian banyaknya wanita karir di kantor dan perusahaan-perusahaan yang memiliki pandangan bahwa ia akan merasa repot jika memiliki anak banyak karena waktu untuk mengurusnya sangat terbatas. Kemudian selanjutnya adanya anggapan bahwa anak merupakan beban bagi orang tua karena beban pengeluaran untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut sangat tinggi. Penundaan usia kawin karena alasan pendidikan dan pekerjaan. Jadi orang yang ingin melanjutkan pendidikan kemudian ingin meningkatkan karir itu akan menunda usia perkawinan. Kemudian tingkat pendidikan yang tinggi dapat mengatur dan membatasi jumlah kelahiran. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kematian atau mortalitas. Nah, jadi kematian itu akan menghambat atau mengurangi jumlah penduduk. Jadi untuk kematian itu ada tingkat kematian kasar yang menunjukkan bahwa rata-rata kematian per 1000 penduduk dalam 1 tahun ya. Nah, itu cara untuk mencari tingkat kematian kasar itu dengan cara jumlah penduduk yang sering meninggal dunia itu ya, jumlah penduduk yang meninggal dunia dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan konstanta. Nah, untuk kriteria tingkat kematian kasar itu bisa kalian perhatikan bahwa jika tingkat kematian kasar itu kurang dari 10 termasuk kriteria rendah. Kemudian antara 10 dan sampai dengan 20 itu termasuk kriteria sedang. Kemudian lebih dari 20 termasuk kriteria tinggi. Nah, itu tingkat kematian dengan kriteria ya. Jadi ada yang sedang, rendah, tinggi. Kemudian berikutnya ada tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate. Itu adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok yang sama. Nah, untuk mencarinya kalian bisa perhatikan rumusnya ya. Jadi untuk mencari angka kematian khusus umur tertentu itu adalah jumlah kematian pada umur tertentu selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk pada umur tertentu dikalikan dengan konstanta. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR. Itu adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup. Nah, untuk mencarinya itu adalah angka kematian bayi. Ya, angka kematian bayi sama dengan jumlah kematian bayi dibagi dengan jumlah bayi yang lahir dikalikan dengan konstanta. Nah, kriteria IMR itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah IMR kurang dari 35
termasuk kriteria rendah, IMR 35 sampai dengan 75 jiwa atau kematian itu adalah termasuk kriteria sedang, sedangkan IMR lebih dari 125 termasuk kriteria tinggi. Nah, kemudian faktor pendorong terjadinya kematian atau promortalitas. Yang pertama itu adalah sarana kesehatan yang kurang memadai, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terjadinya berbagai bencana alam, terjadinya peperangan, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri, kemudian tindakan bunuh diri dan pembunuhan. Kemudian faktor penghambat kematian atau anti mortalitas itu ada lingkungan hidup yang sehat, kemudian fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap, kemudian ajaran agama melarang bunuh diri ya dan membunuh orang lain, tingkat kesehatan masyarakat tinggi, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Itu merupakan faktor pendorong atau faktor yang menghambat terjadinya kematian. Selanjutnya yang terakhir itu adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, kalian perhatikan gambar ya. Jadi ada gambar migrasi. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan migrasi? Jawabannya adalah penyebab migrasi itu ada 9. Yang pertama itu adalah kepadatan penduduk. Kemudian tidak adanya lapangan pekerjaan, sumber daya alam menipis, memperbaiki taraf hidup, melanjutkan pendidikan, alasan politik, kemudian hubungan sosial kurang baik, adanya konflik yang gawat, dan pemerataan penduduk. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis migrasi. Jenis migrasi itu ada 2, ada jenis migrasi nasional atau perpindahan dari dalam satu negara ya. Kemudian ada perpindahan atau migrasi internasional. Nah, untuk migrasi nasional itu ada 2, jadi ada migrasi penduduk tetap dan ada migrasi penduduk sementara. Migrasi penduduk tetap itu ada 2 juga, yaitu ada transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Jadi dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lain yang masih jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian faktor pendorong terjadinya urbanisasi itu ada lahan pertanian semakin sempit, kemudian merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, kemudian pengangguran karena tidak banyak lapangan kerja di desa, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, kurangnya fasilitas hiburan, dan yang terakhir telah memiliki impian kuat menjadi orang kaya. Nah, kemudian faktor penarik dari kota. Nah, ini yang membuat masyarakat lebih suka untuk bekerja di kota. Yang pertama itu adalah banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian banyaknya fasilitas kehidupan, lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. Kemudian banyaknya hiburan, jadi masyarakat tidak hanya bekerja tetapi juga bisa mendapatkan hiburan. Kemudian kehidupan kota yang lebih modern, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas. Itu faktor menarik ya. Sehingga masyarakat atau penduduk lebih banyak memilih untuk pergi ke kota. Nah, kemudian ada migrasi sirkulasi ya. Itu merupakan perpindahan penduduk yang tidak menetap. Namun, nah ini yang sementara ya. Ada juga yang menetap atau tinggal sementara pada daerah tujuan. Nah, untuk migrasi sirkulasi atau perpindahan penduduk yang tidak tetap ya, itu ada namanya pengelaju dan perpindahan penduduk musiman. Pengelaju itu biasanya penduduk itu pindah dari tempat asal menuju tempat tujuan yang dilakukan setiap hari pulang pergi untuk melakukan pekerjaan. Nah, mungkin kalau istilahnya itu ngajak ya. Ada yang tinggal di desa kemudian pergi ke kota untuk bekerja, kemudian selesai bekerja pada hari yang sama mereka akan kembali ke tempat asalnya. Kemudian ada juga perpindahan penduduk musiman, itu biasanya perpindahan penduduk terjadi pada musim-musim tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua itulah migrasi internasional atau perpindahan penduduk antar negara.
Migrasi internasional itu ada tiga, yaitu imigrasi, kemudian emigrasi, dan repatriasi. Jadi imigrasi itu datangnya penduduk dari sebuah negara lain ke sebuah negara, misalnya wisata negara luar itu datang ke Indonesia. Jadi masuknya penduduk luar ke suatu negara atau ke dalam suatu negara. Kemudian emigrasi itu perpindahan penduduk yang berpindah dari negara ke negara yang lain. Ya, misalnya penduduk dalam negeri pindah ke luar negeri. Ya, itu DKI misalnya bekerja di luar negeri atau Malaysia. Kemudian ada repatriasi, itu perpindahan penduduk dari negara yang ditinggalinya dalam waktu sementara kemudian kembali ke negara asalnya setelah lama, ya, sekian lama tidak ke kampung halamannya. Contohnya orang asal Indonesia yang sudah lama menetap di negara luar kemudian pulang kampung ke halamannya di Indonesia. Nah, itu dampak positif terjadinya migrasi. Nah, dari daerah asal antara lain itu mengurangi masalah pengangguran di daerah asal. Kemudian meningkatkan kesejahteraan melalui kiriman uang dan para migran. Kemudian memotivasi pembangunan daerah asal karena penduduk telah melihat kemajuan daerah lain. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan di daerah tujuan. Kemudian mengurangi kepadatan penduduk bagi daerah yang berpenduduk padat. Kemudian dampak negatif migrasi antara lain banyaknya lahan tidak tergarap, kemudian produktivitas pertanian menurun, di pedesaan tenaga sektor pertanian berkurang, tenaga terdidik penggerak pembangunan berkurang, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, imigrasi yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba, tujuan politik, dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Kemudian emigrasi tidak resmi dapat memperburuk citra suatu negara. Nah, demikian pembahasan pada pertemuan hari ini anak-anak. Jadi Ibu memiliki soal untuk evaluasi, nanti bisa kalian kerjakan di Google Form, Ibu akan kirim linknya. Nah, untuk hari ini jika ada pertanyaan bisa kirim melalui chat WA ya. Nah, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.